Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Ya, untuk tema kali ini, kita kan kayak selalu ya ngedengerin. Mungkin kamu juga udah keliling lihat tarot reader ngebahas masalah cinta terus. Nah, kalau sekarang ini aku akan bilang lebih ke perubahan nasib kamu, ya, perubahan nasib kamu. Jadi kita ngebahasnya adalah tentang dirimu sendiri. Ya, nanti kalau terhubung dengan cinta, itu kita akan lihat. Oke? Dan buat kalian yang ingin melakukan personal reading berbayar, silahkan langsung tekan harus lihat ya, lihat catatan di samping ini dan langsung masuk ke deskripsi box, ditekan aja linknya. Di situ kalian akan terhubung dengan syarat-syarat dan juga gimana kalian pilih paketnya. Kayak gitu. Dan harus dibaca ya teman-teman, karena kalau nanya ke rekeningnya berapa, apanya apa, itu semuanya udah ada di auto chat sayang. Jadi kalau udah ada di auto chat, silakan dibalas jika kalian benar-benar sudah serius dan sudah mentransfer. Oke? Gitu aja. Dan sekarang ini aku coba untuk bukakan kartu untuk perubahan nasibmu. Karena kamu sudah banyak berjuang ya, mungkin kamu ngerasa kayak nggak dapat apa-apa, tapi kamu nggak usah khawatir karena aku di sini akan mencoba untuk menguak apa yang terjadi pada dirimu ke depan. Wow, aku ngelihat di sini ada kartu The Sun. Akan ada sebuah kesuksesan sebetulnya dari apa yang sudah kamu kerjakan teman-teman. Ini harus kamu aminkan langsung. Ketika kamu membuka ini, harus kamu aminkan ya. Kalau nggak diaminkan sama aja kamu tidak yakin dengan energi Tuhan. Ini aku coba untuk taruh di sini ya, kartu desannya, supaya kalian bisa lihat. Aku akan buka dulu untuk masalah kamu sebetulnya apa di sebelah kiri dan apa yang terbuka. Karena kartunya adalah The Sun. Aku akan buka 9 kartu. Oke? Oke. Ini kisah kamu sampai dengan sekarang ya. Oke. Kamu tuh masih kayak mengejar impian sih kalau aku lihat. Mengejar impian. Kadang-kadang mengorbankan apa yang sudah kamu punya untuk mendapatkan sesuatu. Ibaratnya kayak kamu tuh habis-habisan sih teman-teman. Aku ngeliat di sini kayak tabungan juga terkuras ya kan? Tabungan terkuras. Banyak sakit ya, banyak kecewa. Kartu Page of Cups itu kayak gini. Kamu tuh kayak merasa berjuang untuk sesuatu hal yang gak pasti. Betul gak sih? Karena ada kartu The Moon. Kamu jalan aja gitu loh, tapi gak pasti kapan dapatnya, perjuangan apa, fokusnya kamu tuh apa. Di sini aku ngelihat kamu punya rencana mau ini mau itu, tapi gak pakem. Kamu rela gambling loh teman-teman untuk hal-hal yang belum pasti. Kamu concern dengan sesuatu hal-hal yang belum pasti. Itu kenapa kamu mengenyam namanya kecewa. Kamu terlalu berharap pada sesuatu hal yang gak pasti, yang blur gitu loh. Kamu berharap sesuatu yang blur itu akan tercerahkan kalau kamu nimbrung di situ. Padahal kedepannya masih gak jelas di sini ya. Ini sih yang aku baca energinya sampai dengan saat ini. Five of Swords. Teman-teman, ini sih aku ngelihat sih pelik dan kamu melewati banyak hal. Dan kita buka lagi ya, satu di sini. Oke. Kita baca. Ini aku majuin dulu supaya kalian bisa jelas lihat kartunya.
Kartu Eight of Cups ini melambangkan kamu itu sebetulnya ada energi yang tidak menyerah ya. Tetapi kamu juga mengorbankan sesuatu. Ibaratnya kamu udah enak nih. Kayak kamu dapat sesuatu yang kamu lihat sebagai peluang. Kamu rela meninggalkan atau kamu rela mengorbankan apa yang sudah kamu punya. Makanya di sini aku bilang kayak habis-habisan. Banyak nggak sih kalian ini yang merasa tertipu, ya, tertipu, banyak ditipu, banyak dimanipulasi, oke? Dan aku ngelihatnya di sini, ketika kamu merasa apa yang kamu korbankan adalah sebuah bentuk harapan, ternyata kedepannya di sini adalah sebuah rencana yang sangat panjang. Misalnya kamu dijanjikan seseorang, urusan kamu nih akan selesai pada kira-kira 6 bulan lagi, 2 bulan lagi, aku jamin selesai. Nggak taunya molor. Dan kamu udah habis banyak karena nggak balik modal. Tuh, aku ngelihat ada dalam posisi sulit, kamu ketipu pula, kamu kejebak pula, gitu. Lalu aku ngelihat di sini ada kartu Ten of Swords, The Moon, dan Five of Swords. Segala sesuatu yang kamu kerjakan berbentuk kecewa, ya, kecewa. Kamu ditipu nih. Ada kartu tipu. Ini bisa resonate sama kamu atau enggak ya yang gue bacain? Kamu banyak ketipu nih teman-teman. Wah, kita lihat lagi ya di sini. Kamu kecewa sekarang. Oke. Teman-teman, aku nggak tahu ya, tapi kekecewaan kamu ini terkait dengan entah keluarga, entah segala sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu. Entah masa lalunya itu memang dari yang kamu lakukan itu apa. Karena kalau kita bicara Six of Cups, ini bisa aja masalah dari keluarga, dari masa kamu kecil. Entah ini urusan keluarga yang kamu urusin, ya. The Hierophant, kamu mengejar ini, bisa aja sesuatu yang kamu lakukan di masa lalu itu kayak bertentangan dengan mungkin aturan agama atau aturan semestinya. Jadi kamu berjuang untuk itu sih, ya. Kamu mungkin, mohon maaf, ada yang ibaratnya mengemban amanah gini gitu, terus yang aku lihat di sini ternyata tidak berjalan dengan baik. Ada yang kayak gitu teman-teman. Ada juga hal yang kamu lakukan di masa lalu yang sekarang ini kamu tuh kayak dapet getahnya. Mungkin nggak kamu di sini di masa lalu itu kamu merasa benar dan kamu tuh main terabas aja. Mungkin ada investasi atau kamu ngurusin apa, harta gunung gini maybe, atau apapun yang terkait dengan masalah masa lalu. Dan aku ngelihatnya ya, kartu Six of Cups ini karena kamu gegabah sih. Harusnya kamu sudah bisa hidup enak. Makanya kedepannya gini ya, sekarang ini ya, yang sudah aku lihat ada kartu Page of Cups, Eight of Cups, sama kartu The Stars. Ada di sini yang sudah berbalik arah. Maksudnya ada yang sudah bisa mengubah nasibnya, ada ya. Dan aku ngelihat di sini ada yang sudah berjalan dari ini, ada yang sudah terbayarkan, dan ada yang sudah dilepas sama semesta, udah nggak seret lagi gitu. Dan aku ngelihatnya kartu Page of Cups di sini karena kamu lebih aware. Oh, apa nih yang aku porsikan? Ya, kamu lebih kayak berpasrah. Dan ada di sini
yang ngerasa apapun yang sudah aku upayakan, aku tuh udah banyak berkorban dan aku di sini harus mencari solusi atau harapan baru. Dan aku ngelihatnya ya, eh karena hal ini ada beberapa sebetulnya yang sudah mulai berjalan sih teman-teman. Kartu The Devil di sini adalah em, satu ikatan yang memang kamu harus bayarkan. Ada makna di balik ketidaksuksesan kamu, dimana semesta itu pengen membuat kamu untuk menciptakan sesuatu yang baru sehingga masalah kamu yang tadinya mandek bisa berjalan. Dan di sini ada kartu The Devil. Kamu harus ada konsisten. Dan aku lihat beberapa di sini, kalau kamu misalnya mentok sampai di sini, maka solusinya adalah untuk hari ini supaya kamu bisa mencapai the sun ke depannya, kamu harus melakukan ini, ya. Kamu harus jadi seseorang yang kreatif, di mana sesuatu yang harus kreatif itu harus dijalani dengan penuh dengan komitmen. Ini yang aku bisa bantu dari sini. Kamu jangan ngikutin, misalnya kamu berjuang untuk, misalnya gini ya, aku contohkan paling gampang tuh apa ya, kamu punya produk nih, kamu mau jual, kamu udah tahu kamu nggak semak di situ, atau ibaratnya kamu mau jual tapi kamu tuh bukan tipe-tipe yang bisa selling gitu loh, bisa outgoing selling, nggak kayak gitu ya. Maka jangan dilakukan. Kamu pasti punya keahlian lain, atau kamu bisa menciptakan sesuatu itu dari kamu belajar. Dulu pernah gagal, jangan diulang lagi. Paham ya? Dulu pernah gagal, jangan diulang lagi. Itu aja. Kalau kamu terus ngarep tapi tanpa usaha, ya kamu akan stuck di sini, penuh dengan kecewa terus dan gak akan maju. Ya, kalau kamu yang masih di sini, dan aku rasa masih banyak nih energinya yang masih di sini, maka solusinya harus lagi lebih kreatif. Gimana caranya kamu bisa maju? Dan aku yakin perubahan nasibmu itu pasti terkaitan dengan materi, dengan sesuatu yang pengen kamu buat. Kenapa ya? Kalau seandainya aku melakukan sesuatu, aku tuh kayak nggak bisa mencapai goalsku. Ya nggak mungkin kamu bicara masalah cinta juga di sini. Ya itu cinta tuh komplementari, tapi kalau kita bicara ada uang 1 miliar dikasih cash gitu ya, tinggal gimana kamu ngelola. Sama orang nawarin cinta, disuruh pilih salah satu, kamu pilih mana? Untuk di tahun 2023 ini realistis ya, orang milih duit. Gak apa-apa, cinta ntar aja, kan gitu. Jadi kita tuh juga harus punya gini teman-teman, harus punya konsep di pikiran bahwa kita itu gak boleh namanya terdistraksi dengan hal-hal yang sekiranya tidak bisa membuat kita fokus. Misal kamu lagi enak-enak nih bekerja, tiba-tiba ada orang nih pendekatan sama kamu, entah dengan maksud lain atau gimana, ngeretin duit kamu. Ya udah, nggak akan tercapai goals kamu sampai kapanpun kalau kamu masih nyimpen penyakitnya. Makanya kenapa ya kita di tahun 2023 dan seterusnya ya, aku harap sih semuanya tuh bisa kembali normal, karena aku merasa kayak dunia tuh nggak baik-baik aja. Orang itu makin tega menghujat, orang itu makin tega menyakiti, menghabisi nyawa. Semuanya murah sekarang. Kita harus survive dengan hidup kita sendiri. Teman-teman, di sini coba kamu introspeksi diri kamu. Buat kamu yang mungkin belum dapat kerjaan, ya, belum dapat sesuatu yang kamu suka. Misalnya aku tuh ditawarin kerjaan, tapi ada aja nih kak, ternyata sampai di user atau sampai di mana gue udah nggak dipanggil lagi. Bahkan ada yang ibaratnya janjiin aku sesuatu. Kamu gak akan berubah nasib kalau kamu tidak menjalankan sesuatu yang kreatif.
Buat kamu yang belum dapat kerja, apply lah. Sekarang online tinggal klik. Mau kamu ngelamar 100, masa nggak ada yang keterima sih? Kalau sampai 100 nggak keterima, ya berarti kamunya harus berubah. Kamunya harus banyak banyak sekolah untuk informal gitu loh. Karena orang kan yang dilihat itu juga walaupun gimana ya harus ngeliat pengalaman juga kan sekarang. Nggak mungkin mereka tuh mau ngajarin full karena mereka pengen cepet produksi atau gimana. Saya nyari kerja tuh susah sayang. Gak ada yang gampang kayak zaman aku sih. Waktu zaman aku juga nggak jauh-jauh dari kalian sih. Buat yang era milenial. Oke. Di sini aku merasa kalian ada yang belum sampai ke tahap ini. Dan kalian juga masih ada yang belum di tahap mengikhlaskan. Ya. Masih ngerasa aku masih belum bisa nih. Pokoknya aku harus berjuang untuk itu karena aku nggak punya keahlian lagi. Loh, kenapa? Manusia itu punya talenta banyak loh. Kamu harus nemuin, semakin kamu tua, kalau kamu bisa dapetin minimal 2 hobi, 3 hobi, 4 hobi yang bisa jadi duit, best. Jadi harus berusaha juga untuk diri sendiri ya, nggak boleh manja. Sekarang kita akan masuk, kita tutup untuk ini ya teman-teman. Kalau kamu masih di sini, berarti kamu harus ikutin step-step yang sudah aku jelaskan. Tetapi, kalau kamu sudah sampai di step ini, kita akan lihat perubahan nasibmu yang baik-baik ke depannya apa nih. Kita mau dengar kabarnya. Dan apa yang harus dilakukan. Lagi-lagi aku akan buka 9 kartu. Wow, 7 of Cups. Kita sudah bicara mengenai impian teman-teman. Mengenai impian dan harapan. Ya. Bukan berarti impian dan harapan itu kalau kamu sudah melewati ini tidak ada sandungannya. Ada. Selalu ada kartu sandungan. Kenapa manusia begitu? Kenapa aku selalu ada sandungannya, Kamela? Ya, karena itulah hidup. Mungkin dulu kamu hidupnya enak, sekarang di masa tua dikasih sandungan, ya kita nggak tahu kan. Gimana kamu bisa ngontrol diri aja. Aku menyadari itu kok dari tahun ke tahun. Oh, kenapa ya? Bebanku tuh misalnya makin berat, makin sesuatu yang tidak menguntungkan, tapi orang lain bisa lebih untung, berarti harus ada yang harus aku koreksi gitu. Oke. Kita lihat di sini, kita bicara mengenai impian dan harapan ya. Perubahannya tuh apa sih kalau udah ngelewatin step ini? Oke, aku ngelihatnya ada kartu 2 of Wands, 5 of Wands, 6 of Wands, 7 of Wands, 7 Cups, 10 Coins ya teman-teman. Aku bisa melihatnya selama kamu mengupayakan dirimu sendiri ya. Jadi gini, ada beberapa orang yang harus ada kreatif, oke? Dimana kreatif itu harus dikomitmenkan dari diri sendiri. Kalau kamu sudah mempelajari, sudah menguasai, maka di sini kamu sudah bisa melihat peluang. Di mana peluang itu bisa kamu dapatkan walaupun kamu berkompetisi dengan orang lain. Banyak saingannya, ya. Dan dari kartu ini aku bilang ya teman-teman, ini sangat bagus dan aku tuh baca aja mau nangis. Mungkin aja ini juga bisa berlaku buat aku. Kenapa enggak? Kalau yang baik-baik kita afirmasi yang oke, ya. Kartu 5 of Wands di sini, ketika kamu berkompetisi sama orang lain, kamu itu menunjukkan bahwa kamu itu mampu. Karena ini memang impian kamu, maka ini harus kamu kejar. Ya. Dan dimana ketika kamu sudah mendapatkan impian kamu itu bisa memegang segalanya, teman-teman. Dalam arti pegang segalanya, apapun yang kamu kerjakan akan jadi lebih mudah. Gimana Kamela supaya hal ini itu lebih mudah? Harus lihat peluang. Nah, masalahnya kalian sudah melihat peluang dalam diri belum? 2 of Wands adalah harus melihat peluang, harus tanya-tanya orang, harus bekerja. Kalau kamu bukan pebisnis, kalau kamu merasa nggak punya talenta, kamu harus cari orang yang bisa memberikan kamu sebuah kesempatan. Karena kesempatan itu ada, tergantung dari kamu nyari atau enggak. Intinya gitu.
ya. Dan di sini ketika kamu berkompetisi, kamu nggak usah takut. Kamu akan keterima, teman-teman. Kamu akan keterima. Kamu akan mendapatkan yang kamu mau. Ini sudah jelas di kartuku. Aku bukan Tuhan, tapi kalau kartu baik, aku harus bilang. Ya. Sekarang mungkin kalian ada yang di tahap ini. Tahap melihat peluang. Ya. Jika kalian melihat peluang, pastikan kalian harus cari sendiri. Kalian tanya infonya, misalnya ada, nggak usah KKN, nggak usah pakai jalur khusus, nggak perlu KKN, kalian diwajibkan harus ikut kompetisinya. Kalau seandainya misalnya kalian lihat lowongan, tanya sama teman, ada kantor gue buka lowongan nih, ya udah HRD-nya mana, sini, gue aja kirim langsung, nggak apa-apa. Nggak usah lewat, gue titip ya, gue ini ya. Bisa-bisa teman kamu nggak ngasih ini tuh CV kamu. Oke? Ya tergantung sih. Kadang-kadang aku juga pernah ada nitipin CV nggak dikasih. Ternyata disimpan di mejanya. Ternyata aku ngelamar sendiri lebih cepat kepanggil daripada dia yang ini. Bilangnya di ini, nggak taunya di mejanya bos disimpan. Itulah kelicikan orang-orang karena dia tidak mau dia tahu mungkin kamu ada satu kelebihan ya, ada satu kelebihan dan ibaratnya orang takut berkompetisi. Ini rintangannya. Ketika kamu mendapatkan itu akan banyak yang berkompetisi. Bisa aja teman kamu yang tadi yang rekomendasiin kamu di kantor atau ngerekomendasiin kamu sesuatu berubah jadi serigala. Bisa jadi. Why not? Nggak ada yang mulia. That's why kenapa kamu sudah punya skill, punya kemampuan, punya kesempatan, kamu tunjukkan itu. Dan aku lihatnya di sini, kamu akan jadi orang yang tidak lagi kesulitan dalam materi. Ya, tidak lagi kesulitan dalam materi. Kartu Page of Wands, The World, dan kartu King of Cups, intinya kamu hanya bisa berpikir pada akhirnya. Ya, sebenarnya apa yang sudah aku capai? Berkat siapa sih? Berkat apa? Kamu akan berpikir bahwa ini berkat kemajuan aku. Selamat kalau kamu yang sudah bisa melewati step-step dari kartu-kartu ini, oke? Kamu akan jadi orang sukses. Ini kartunya yang aku bisa tangkap. Makanya, kenapa aku buat ini timeless reading? Supaya nanti mungkin kalian udah 3 tahun lagi, 2 tahun lagi, bener ya katanya Kak Mela, kalian boleh download video ini buat kalian motivasi, sebarkan ini ke teman-teman atau orang terdekat yang putus harapan. Cara kreatif itu harus dilakukan kalau kita udah kepepet, teman-teman. Kalau misalnya kita nggak kepepet, kita nggak akan bisa kreatif. Maka kamu harus berusaha juga berpikir, orang, kenapa ya Kak? Udah dikasih kesulitan, gue juga harus mikir. Ya karena hidup itu berjalan. Hidup itu harus memikirkan hari ini gimana. Gak usah mikir yang besok, hari ini gimana. Apa yang bisa kuhasilkan hari ini. Kamu bukan orang yang harus mager kan di tahun 2023. Kita harus berkompetisi. Dan aku lihat mengenai impian dan harapan ini akan tercapai. Segala konflik yang buat kamu sedih, ketika kamu sudah bilang, dulu gue pernah ditipu, gue pernah diambil uang gue banyak banget, ratusan juta, gak dikembaliin nih sama nih orang, tapi kamu bisa dapet gantinya. Kenapa? Kayak orang yang menyakiti kamu di masa lalu, dia akan dapat bayarannya kok. Bisa jadi sekarang dia banyak utang. Walaupun mungkin kamu juga ada utang, tapi mungkin gak seberat hidup dia. Kalau bisa sih belajar untuk mengikhlaskan ya teman-teman. Karena aku ngeliat kartu Seven of Cups di sini itu mengenai impian dan harapan. Kamu banyak bisa melakukan hal yang kamu suka, yang bisa menuju goals. Tapi syaratnya ya memang kamu harus berkompetisi. Semesta itu memberikan hadiah juga tidak gratis ya. Oke? Dan
Sorry to say, memang ini pembacaan ini bukan untuk cinta, tetapi kalau kamu ingin merubah nasib kamu, ya kamu ambil pelajaran dari ini. Karena tarot temanya tuh nggak harus selalu cinta, walaupun itu yang nomor satu. Mungkin kalian udah ngikutin tarot reader yang famous, siapa bacanya cinta terus, nggak pernah live. Udah itu bacaannya ya semua juga bacaannya gitu-gitu aja, tapi kan ilmunya beda-beda, oke? Jadi nggak boleh membanding-bandingkan juga. Cuman harus pilih-pilih. Takutnya kita bicara mengenai pencerahan. Otak yang kapasitasnya cuman misalnya kayak aku, otaknya mungkin ya IQ kamu berapa, disodorin sesuatu yang berat itu akan jadi halu. Jadi ngomong yang simple aja. Oke? Kayak kita storytelling. Di sini ada kartu Two of Cups, teman-teman. Ya. Kartu Two of Cups, kamu akan mendapatkan goals kamu. Two of Cups itu adalah kalau kamu cepat dalam bergerak, maksimalnya kamu bulan Juni atau Juli itu sudah mendapatkan sebuah hasil. Ya, kamu di sini akan bisa lebih santai. Di bulan Juni, Juli, kamu nggak banyak melakukan hal apapun, kamu akan terus menerima kabar baik. Sisanya kamu nggak usah berbuat apa-apa, tinggal menunggu aja. Tapi sebelum kita masuk ke bulan Juni, Juli itu ya, tanggal 21 sampai dengan Juli, tanggal 22. Antara pertengahan Juni sampai pertengahan Juli, kamu harus melakukan ini. Insya Allah, kalau kamu belum dapat kerja, yang ingin merubah nasib, semuanya berubah. Aku lihat hasilnya bagus kok, tapi memang kamu harus ngelewatin step ini dulu ya. Mungkin kamu ada yang di sini. Energi kita di sini, bahkan mungkin mentok di sini. Sisanya mengenai impian harapan, kamu gak cuma harus berkompetisi dengan orang lain, tapi kamu harus berkompetisi sama dirimu. Terutama nih teman-teman, tindakan-tindakan bodoh yang cepat-cepat kamu lakukan. Ya, tindakan-tindakan bodoh yang kamu cepat-cepat lakukan, pending dulu lah. Karena di masa lalu, tindakan kecepatan, terlalu banyak ambisi, dan mungkin melawan rules, ya, melawan peraturan yang harusnya nggak usah kamu lakukan, makanya kamu jebol sekarang. Paham ya? So, aku akan tutup untuk pembacaan siang ini. Ini pembacaanku aku anggap bagus loh buat kalian. Aku harap diviralkan ya. Harus banyak yang nonton. Amin. Kalau nggak ya nggak apa-apa. Ya, jadi di sini jangan nekat untuk mencoba keberuntungan padahal kamu sudah tahu. Nih, aduh, aku memang berbakat mungkin jadi tarot reader ya. Yang ku ngomongin bener nggak sih? Aku nggak milih loh. Tahu malah acuh. Ya, kamu udah tahu nih akibatnya, tapi kamu nggak aware, kamu bodo amat lah. Ibaratnya kamu kayak mencintai orang yang salah. Udah tahu dia PHP, tetap dicintain. Karena dengan kenekatan kamu mencoba keberuntungan malah mendatangkan celaka. Mendingan kamu diam, dengarkan kata hati, bukan hasrat duniawi. Woi, ini bener woi. Aduh, aku deg-degan. Tuhan makasih ya, aku sudah menjadi tarot reader yang terkoneksi dengan alam. Mudah-mudahan kalian semua di hari ini dan seterusnya bisa mendapatkan hajatnya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini, untuk perubahan nasibmu. Kalau kamu mau personal reading sama aku, silahkan ya. Silahkan lihat kontak di bawah di deskripsi box. Nanti cara-caranya akan ke sana. Tinggal diklik-klik aja, yang pasti kamu harus punya WhatsApp. Thank you. See you. Bye-bye.